Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adhimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman dan masjid sekitarnya, jamaah Tafaqquh Fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu berusaha untuk taat dan patuh apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah, yang selalu berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Mari kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini tanggal sekian di bulan Mei, tanggal sekian di bulan Dzulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah. Para alim ulama menjelaskan bahwasanya panggilan Allah kepada hambanya yang beriman ada tiga. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan untuk menunaikan ibadah haji, dan yang ketiga adalah panggilan langsung menghadap Allah, yaitu panggilan mati. Kemudian panggilan Allah kepada hambanya yang tidak beriman itu hanya ada satu. Mereka tidak dipanggil sholat, mereka tidak dipanggil haji, tetapi mereka dipanggil mati. Alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah dan berjamaah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa syafi'ana zuhrina maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lanjutkan kembali Tafaqquh Fiddin kita, ngaji ilmunya Allah, ngaji ilmunya Rasulullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan yaitu materi fikih ibadah dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya kurban atau hari raya haji. Disunahkan mu'akad bagi yang mampu untuk yaitu berkurban dalam rangka menyambut hari raya Idul Kurban, Idul Adha atau hari raya haji. Disunahkan mu'akad. Sunnah mu'akad adalah suatu amalan sunnah yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak diazab dan disiksa. Mu'akad itu adalah dikukuhkan. Kenapa dikukuhkan? Karena Rasulullah selalu yaitu apa? Mengerjakannya bagi yang mampu di tahun itu. Para alim ulama menjelaskan
Dalam kajian fikih, mampu itu adalah orang yang punya aset harta minimal nisabnya emas. Jadi nisabnya emas itu adalah 85 gram. Jadi seandainya punya aset harta senilai nisabnya emas 85 gram, seandainya emas itu harganya 1 juta, maka seandainya mempunyai aset harta 80 juta, disunahkan mu'akad untuk beribadah kurban. Sejarah mencatat ibadah kurban dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kisah penyembelian, yaitu putranya Ismail. Ini menjadikan dasar ibadah kurban dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kisah penyembelian putranya Ismail. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ibadah kurban dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dengan kisah pembunuhan Qabil Habil. Qabil membunuh Habil karena ibadah kurbannya Habil diterima oleh Allah. Kenapa diterima oleh Allah? Karena Habil berkorban hanya karena Allah, sedangkan Qabil berkorban tidak karena Allah. Dari dua riwayat itu dilihat dari segi sanad, yang kuat adalah riwayat yang pertama, yaitu tentang kisah penyembelian putra Ibrahim. Jadi ibadah kurban dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kurban ini dari kata koroba, yakribu kurbanan, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bahasa kita kurban itu kan membelanjakan harta, mengeluarkan harta untuk tujuan tertentu. Itu kan berkurban demi anu. Dalam bahasa fikih bukan berkurban tapi berudhiyah. Udhiyah itu artinya nyembelih. Jadi udhiyah itu artinya nyembelih. Secara bahasa udhiyah itu artinya nyembelih. Orang yang berkorban berarti namanya mudhohi. Orang yang berkorban namanya mudhohi. Orang yang menerima itu namanya mustahik. Sebagaimana zakat, yang mengeluarkan zakat namanya muzaki, dan yang menerima namanya mustahik. Dalam kajian fikih secara bahasa artinya nyembelih, secara istilah fikih udhiyah itu adalah menyembelih hewan tertentu, jenis kelamin tertentu, umur tertentu, ya, untuk paket tertentu, waktu nyembelih tertentu, dibagikan kepada orang tertentu, dan dengan tujuan tertentu, yaitu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti milah atau sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban secara kajian fikih yang pertama adalah menyembelih hewan tertentu. Dalam kajian fikih, hewan yang sah untuk berkurban hanya ada 4: unta dan jenisnya, sapi dan jenisnya, kerbau dan jenisnya, kambing dan jenisnya. Selain 4 ini tidak sah untuk berkurban. Pak Prabowo punya ternak kuda, akhirnya kurban kuda, tidak sah. Pak Rektor Unila punya rusa, banyak itu di Unila itu punya rusa, akhirnya kurban rusa, tidak sah secara fikih. Nggak punya apa-apa, akhirnya perasaan dikorbankan, nggak sah kurban perasaan itu. Jadi yang sah ini 4 jenis hewan ini: unta dan jenisnya, sapi jenisnya, kerbau jenisnya, dan kambing dan jenisnya.
Semua jenis unta, unta Arab, Afrika, India, semua sah untuk berkorban. Kemudian lembu atau sapi, Australia, Amerika, Asia, Eropa, Belanda, ya, India, semua sah untuk berkorban sapi atau lembu. Kemudian kerbau, ya, kerbau Jawa, kerbau Kalimantan, kerbau Jawa di daratan, kalau di Kalimantan itu di rawa-rawa. Kemudian kambing, semua jenis kambing sah untuk berkorban. Ada kambing Jawa, ada kambing Etawa, ada kambing gembel, gibas, kacang. Semua jenis kambing sah untuk berkorban. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis kelaminnya tertentu. Dalam kajian fikih, kita bicara fikih dulu. Yang sah untuk berkorban adalah jantan. Jantan. Kenapa? Karena jantan ini lebih kuat dan lebih mahal. Ini menjadi kendaraan surga. Azimu dhuhayakum fa inna ala sirati matayakum. Berkorbanlah yang jantan, yang gemuk. Karena ini akan menjadi kendaraan ketika menyeberang sirat dan kendaraan surga. Kalau betina ini enggak kuat. Ya, tapi kalau jantan ini adalah kuat. Dalam kajian fikih, sah untuk berkorban adalah jantan. Bagaimana kalau jantan tidak ada? Ya, di tahun itu, ya, ini sudah diborong oleh Pak Haji Rahman. Ya, yang jantan sudah diborong semua itu. Ya. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ada betina gede, jering, yaitu apa? Enggak bunting, ya, majer. Nah, ya, sudah nyari sampai Pesawaran, sampai Jati Agung, sampai Karanganyar, sampai mana? Sampai Sumatera Selatan, nggak ketemu, adanya itu betina yang mandul itu. Bagaimana dalam kajian fikih? Dalam keadaan darurat boleh, hanya di tahun itu, tahun depan nggak boleh. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala, inilah pendapat ulama fikih. Jadi jumhur ulama fikih bahwasanya jantan. Bagaimana kalau tidak jantan? Tidak sah, kecuali darurat. Kemudian yang berikutnya, umurnya tertentu. Umurnya tertentu. Dalam kajian fikih, sah untuk berkorban itu adalah jadaah. Dalam kajian fikih, umur unta umur setahun, hewan umur setahun itu namanya musinnah. Jadi kalau kita ini kan anak sapi dari setahun 2 tahun ya pedet terus. Anak kerbau ya gudel terus, kan gitu. Anak kambing dari bayi sampai sekian ya cempe terus. Tapi kalau dalam kajian fikih, ya, orang Arab unta umur 1 tahun namanya musinnah, umur 2 tahun namanya ibnu labun. Nah, umur 2 tahun namanya ibnu labun. Makanya orang Arab kalau punya unta lahir itu didaftarkan ke Diduk Capil. Biar tahu, jangan kita aja buat kakak. Jadi mereka catat. Ya, umur 2 tahun namanya ibnu labun. Umur 3 tahun namanya hikoh. Umur 4 tahun namanya jadaah. Nah, dalam kajian fikih, sah untuk berkorban adalah jadaah, yaitu umur 4 tahun. Genap 3 tahun, masuk 4 tahun. Ini minimal. Ini kajian fikihnya. Jadi genap 3 tahun, masuk 4 tahun. Namanya yaitu jadaah. Ciri-ciri jadaah, hewan yang sudah jadaah, bahasa kita adalah poel, yaitu giginya ompong. Makanya bapak-bapak yang ompong itu namanya poel. Nah, ibu poel, bapak poel, kan gitu. Nah, sekalian itu ciri-cirinya. Nah, sekarang dalam kajian fikih, seandainya umur 3 tahun genap masuk 4 tahun nggak ada, adanya umur genap 2 tahun masuk 3 tahun. Tapi ketika sudah gede, ya gedenya kambing kacang ya tetap kacang. Dan sekalian akan subhanahu wa ta'ala, pendapat ulama fikih yang kedua boleh, tapi cari dulu yang genap 3 tahun masuk 4 tahun. Kemudian jamaah sekalian akan subhanahu wa ta'ala, hewan kurban, ya, ibadah kurban yang berikutnya adalah paket tertentu. Paket tertentu. Unta untuk 7 orang. Sab'ata nafarin.
sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Ini dalam kajian fikihnya seperti ini, riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, khusus unta untuk 10 orang. Ya, bapak-bapak yang korban unta itu bisa 10 orang. Ini riwayat yang kedua, mengacu riwayat Sayyidina Ali. Ini unta, ini korban untuk saya dan keluarga saya. Rupanya istri Nabi itu 9. Bu, di absen bu. Istri Nabi berapa kata Pak Haji Rahman? 9. Rasulullah tambah 9 istri, berapa? 10. Khusus unta riwayat yang kedua boleh untuk 10 orang. Padahal Khadijah sudah meninggal. Khadijah ini sudah meninggal. Karena Khadijah itu kan meninggalnya sebelum hijrah. Ya, ini menjadikan dasar bahwasanya yang sudah meninggal pun dimasukin paket kurban sah. Ini riwayat Sayyidina Ali. Jadi unta untuk 10 orang. Dasarnya mana? Rasulullah memberikan 1 ekor unta kepada Sayyidina Ali. Ini korban saya dan keluarga saya. Rasulullah 1 orang, kemudian istri Nabi 9, berarti kan 10. Di antara istri Nabi itu ada yang sudah meninggal, yaitu Khadijah. Berarti riwayat ini menjadikan dasar yang sudah meninggal pun seandainya dikorbankan ya oleh anak-anaknya itu sah. Innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung pada niatnya. Yang mengorbankan dapat pahala, yang dikorbankan juga mendapat pahala. Shadaqatun jariyatun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah ragu. Nanti ada paket sapi almarhum, almarhumah, itu sampai nggak kira-kira? Sampai. Sebagaimana Rasulullah yaitu apa? Mengikutkan yaitu Khadijah dalam ibadah korban. Riwayat yang ketiga, ini kambing, ini kurban atas nama saya dan keluarga saya dan umat saya. Nah, ini menjadi dilema di HP yang bagus-bagus itu. Makanya bapak-bapak jangan buka HP yang bagus. Ya, di HP bagus itu dijelaskan. Ya, ada apa namanya itu? Nah, ada TikTok atau ada apa itu? 1 ekor kambing ya untuk seluruh keluarga. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, bagaimana itu dalam kajian fikih? Itu kaul ulama, itu hanya pendapat ulama. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Bagaimana kalau untuk 1 keluarga? Ya, 1 keluarga, pokoknya 1 keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucung, cicit, pokoknya 1 keluarga. Bagaimana? Dalam kajian fikih tidak sah. Kenapa? Kambing hanya untuk 1 orang. Nah, pendapat yang kedua ini kaul ulama, hanya pendapat seorang ulama, 1 kambing untuk 1 keluarga. Ya terserah keluarganya mau ada berapa, itu mengacu riwayat Sayyidina Ali. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hewan yang tidak sah untuk berkorban. 1 sakit yang sangat. Ya, panitia harus selektif, jangan sampai yaitu beli sapi yang sakit. Ya, sakit yang sangat, sakit yang parah. Ya, tapi kalau hanya dikit-dikit ya secara fikih sah. Kemudian yang berikutnya kurus. Ini tinggal kulit sama tulang. Ya, ini mah disop aja ini. Kurus. Kemudian yang berikutnya cacat. Ya, cacat itu macam-macam. Matanya 1, nah ini cacat, kupingnya 1, kakinya 3, nah ini cacat namanya. Ya, kakinya 6, nah ini cacat, kakinya 5, kakinya panjang sebelah, nah ini cacat namanya. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam kajian fikih tidak sah. Kenapa? Ini kendaraan surga. Kalau kakinya pincang, ya kayaknya hanya 3. Yang kurban nanti nggak cepat masuk surga.
Kan ini kan kendaraan surga. Jadi yang sakit, kurus, cacat ini tidak sah untuk berkorban. Kemudian jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu nyembelih tertentu. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Salat apa? Salat hari raya Idul Adha. Wanhar, baru nyembelih. Sekali melakukan Subhanahu wa taala, jadi waktu menyembelih itu adalah yaitu apa? Setelah sholat hari raya Idul Adha. Bagaimana kalau sebelum? Ya. Bagaimana kalau sebelum? Mungkin keikat gitu. Akhirnya yaitu apa? Disembelih duluan. Itu bukan nyembelih hewan kurban tapi sedekah. Dan sekalian Subhanahu wa taala dimulai selepas sholat hari raya Idul Adha. Kemudian dilanjutkan yaitu apa? Tanggal 11, kemudian tanggal 12, terakhir tanggal 13. Asar tanggal 13 itu terakhir, sebelum asar lah, karena asar stop. Sebagaimana disunahkan untuk yaitu apa? Mengumandangkan takbir. Jadi nanti malam hari raya Idul Adha itu disunahkan untuk takbir. Dimulai yaitu apa? Tanggal 9 Pak Anji. Dimulai tanggal 9. Jadi takbir itu dimulai Arafah. Ini dimulai, kalau hari raya itu kan malam hari raya, maghrib sampai sebelum khatib naik mimbar. Tapi kalau hari raya Idul Adha itu dimulai yaitu apa? Subuhnya Arafah itulah. Nah ini dalam kajian fikihnya hari Arafah. Makanya nanti kepada Bapak Imam yang imam ataupun kita yang nggak imam atau sholat sendirian, ya itu nanti subuh Arafah tanggal 9 sudah disunahkan yaitu apa? Untuk takbir. Sebagian ulama fikih yaitu apa? Malam Arafah. Jadi malam tanggal 9 maghrib, isya, subuh, kemudian zuhur. Nah itu disunahkan untuk takbir. Tanggal 10 selepas ba'da sholat, kemudian tanggal 11 selepas ba'da sholat, baik sholat jamaah, sholat sendiri, sholat fardu, sholat sunnah, ini disunahkan untuk takbir. Namanya takbir mu'aqqad, takbir yang di waktu-waktu. Kemudian tanggal 12, kemudian tanggal 13, terakhir asar. Asar tanggal 13 itu terakhir yaitu disunahkan wiridan takbir. Maghribnya sudah astagfirullahaladzim wa tubu ilaih biasa. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan bagi yang berkorban hadir untuk menyaksikan. Disunahkan bagi orang yang berkorban hadir dalam penyembelihan. Dalam riwayat dijelaskan orang yang berkorban ketika hewan korban disembelih darahnya mengucur, dosa-dosa kecil orang yang berkorban ini diampuni oleh Allah sebagaimana ngucurnya darah hewan korban. Sebanyak rambut hewan korban, sebanyak itulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebanyak serat hewan korban, sebanyak itulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Disunahkan bagi yang berkorban dimulai tanggal 1. Ini disunahkan untuk puasa bagi yang mampu sampai tanggal 9 kalau mampu, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, semampunya. Bagi yang berkorban disunahkan untuk tidak motong rambut, motong kumis, motong jenggot, motong kuku. Nah, ini disunahkan bagi yang berkorban. Bagaimana kalau yang enggak enggak apa-apa. Jadi yang berkorban disunahkan. Ini sunnah. Yaitu apa? Untuk tidak motong-motong tadi itu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan ketika menyembelih hewan kurban berdoa. Ya, sebagaimana para alim ulama ya mengajarkan doa diawali dengan ta'awud, bismillah, sholawat. Ya, kemudian berdoa Allahumma taqabbal hadza minka wa ilaika. Ya Allah, terimalah kurbanan ini darimu dan kepadamu. Min titik-titik bin titik-titik titik-titik bin titik-titik taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham, baru disembelih. Dengan ngucurnya darah hewan kurban, dan sekalian Subhanahu wa taala dosa-dosa hewan yang dosa-dosa orang yang berkurban ini diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin.
Terus Subhanahu wa ta'ala setelah disembelih, ya kemudian kulitnya dikeleti, dagingnya diambil. Ya, dagingnya diambil. Bagi orang yang berkorban sunnah, ini punya hak sepertiga. Bagi yang berkorban nadar, maka 1 helai rambut pun nggak boleh ngambil. Jadi bagi orang yang berhewan sunnah biasa, nggak nadar, ya ketika sapi disembelih kemudian dibersihkan, dagingnya ditimbang, ada 150 kilo dibagi 7 orang, 100 kilo diberikan, disedekahkan kepada orang fakir miskin, namanya sedekah. Kalau diberikan kepada orang kaya namanya hadiah. Jadi jangan sampai disamakan, nanti marah nanti orang kaya. Ini orang kaya dikasih sedekah marah, itu di Arab. Kalau di kita, nah, di kita ngaku miskin Pak Haji, kaya ngaku miskin. Nah, jauh sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang korban kambing, setelah disembelih bersihkan, dagingnya ada 15 kilo, 5 kilo ini untuk yang berkorban. Ini haknya orang yang berkorban. Jadi panitia nanti seperti itu, bagi orang, berikan kepada yang berkorban, baru 10 kilo disedekahkan bagi fakir miskin. Kemudian yaitu orang kaya statusnya adalah hadiah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diutamakan yaitu yang dekat, keluarga dekat, tetangga dekat, masjid dekat. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau diberikan kepada selain orang Islam? Ini kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana diberikan kepada selain orang Islam? Dalam kajian fikih, mereka tidak mendapat mustahik. Lakum dinukum waliyadin. Kita ngasih zakat kepada mereka, nggak boleh. Ngasih daging kurban, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Para alim ulama menjelaskan, seandainya kita kasih bagian kita, seandainya kita kasih itu bagian kita, bukan dari panitia, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, mereka itu miskin, nggak bisa makan apa-apa, nggak makan apa-apa, akhirnya kita berkorban, bagaimana kita kasih? Namanya darurat. Ya, namanya darurat ya suatu yang dilarang, kadang-kadang yaitu apa? Diperbolehkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan beribadah kurban tertentu yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu apa? Dengan beribadah kurban, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagai wujud syukur kita kepada Allah, alhamdulillah diberikan yaitu kelebihan rezeki. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'ah falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan wa fi riwayatin fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban tapi dia enggan berkorban, jangan deketi tempat sholatku yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua, silahkan mati memilih Yahudi, Nasrani dan Majusi. Bukan menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tetapi sifatnya seperti orang Yahudi, Nasrani, Majusi, yaitu tidak taat. Kemudian jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala hikmah yaitu apa? Beribadah kurban. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sejarah mencatat, diperintahkan untuk nyembelih putranya Ismail. Tetapi kalau kita bukan untuk nyembelih putranya, kalau kita nyembelih anak ya habis nanti, tiap tahun disembelih Pak Haji. Tapi jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala diganti oleh Allah yaitu apa? Hewan. Di antara hikmah berkurban adalah yaitu apa? Menyembelih hewan. Kenapa hewan yang disembelih? Ya, satu, hewan ini adalah sebagai simbol harta Pak Haji. Jadi mari kita hilangkan sifat cinta kepada benda. Ya, mari kita hilangkan sifat yaitu apa? Cinta kepada benda, cinta kepada harta. Harta itu amanah, harta itu titipan. Siapa yang bisa menggunakan amanah,
maka nanti akan ditambah lagi. Siapa yang bersyukur akan ditambah lagi nikmatnya. Amin Allahumma amin. Jadi sekali lagi menghilangkan yaitu apa? Sifat kebendaan, cinta kepada yaitu benda atau harta. Dan yang kedua, hewan yang disembelih ini menghilangkan yaitu apa? Sifat-sifat hewannya kita. Ya, al-insan mahanun mahal al-insan hayawanun natiki dalam kajian balaghah, mantek dan balaghah. Manusia itu hewan yang berakal. Jadi kalau manusia menggunakan akalnya, manusia. Tapi kalau manusia tidak menggunakan akalnya, hewan. Jadi hewan yang berakal itu manusia. Makanya beribadah kurban itu nyembelih hewan. Maksudnya apa? Menyembelih sifat-sifat hewaniyah. Ya, sifat-sifat hewaniyah, menghilangkan sifat-sifat hewaniyah. Mohon maaf, hewan itu banyak sifatnya. Di antara sifat hewan, di antara sifat hewan piaraan itu ada 3. Hewan piaraan namanya an'am, itu mempunyai sifat 3. 1, kalau makan yang enak, kambing, kerbau, sapi, unta, ya, itu namanya hewan piaraan. Hewan piaraan mempunyai 3 sifat, yaitu mempunyai 3 sifat. Yang pertama, hewan piaraan itu kalau makan, kalau minum yang enak. Jadi kalau kita kepingin makan enak berarti kewan, Pak Haji. Ini mohon maaf ibu-ibu, ini bapaknya minta makan yang enak terus berarti bapak hewan itu. Allah, hewan atau kewan itu. Yang kedua, hewan itu yang piaraan, kambing, kerbau, sapi, unta, setelah makan enak, kenyang, gayemi, kemudian tidur nyenyak. Jadi kalau bapaknya Bu kepingin turu aja, ya itu namanya apa? Ibu yang ngomong loh, bukan bapak. Ini kok ditujukan kepada bapaknya sendiri. Ini bapak saya ini tidur aja, mangan enak, turu nyenyak. Lah yang ketiga, hewan piaraan itu punya sifat, yaitu apa? Kawin. Kalau Rasulullah diperintahkan nikah itu wahyu. Ya, Rasulullah diperintahkan nikah lagi sampai 9 kali itu wahyu. Tapi kalau bapak-bapak nafsu. Ya Bu, ya Ibu kan tahu. Jadi bapaknya ini jangan pergi lama-lama. Kalau lama-lama nanti nafsu nanti itu. Jauh sekali melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah menyembelih hewan kurban itu ibu-ibu yaitu apa? Menghilangkan yaitu apa? Mematikan yaitu apa? Sifat cinta kepada harta, dan mematikan, menghilangkan sifat yaitu hewan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud syukur kita diberikan yaitu apa? Amanah rezeki. Ya, kita berbagi rezeki. Banyak saudara kita yang tidak seberuntung nasibnya. Kalau kita sekali Subhanahu wa ta'ala mau seminggu sekali, sebulan sekali mau ke Luwes, mau ke Utami, mau ke Banyumas, mau ke Sate Saleh, ya mungkin bisa. Tapi saudara-saudara kita sekali melakukan Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai orang Solo, ini mohon maaf orang Solo, alhamdulillah sudah pulang kampung Pak Haji, orang Solo. Orang Solo itu Pak Haji tidak bisa nyate kambing, itu ada namanya sate kere. Nah itu kesukaan Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu suka sate kere Pak Haji. Sate kere itu tempe diwenyet-wenyet, dikasih bumbu, kemudian diindil-indil, ditusuk, dibakar. Jadi sate tempe. Orang Solo mengatakan sate kere. Kenapa? Karena kere, miskin, nggak bisa beli sate kambing. Akhirnya tempe itu di sate. Namanya sate kere. Itu kesukaan Pak Jokowi.
Tahu sendiri lah Pak Anji itu kesukaan Pak Jokowi dulu, tapi dulu nggak bisa beli sate kambing, yaitu apa, sate tempe. Nah, ini Pak Jokowi punya itu punya imajinasi. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal penting dalam apa namanya itu tentang ibadah kurban yang dapat disampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan, akan ditambah pada pertemuan ini yang masih berkenaan dengan apa namanya itu tema ataupun di luar tema. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tahun ini sudah ada niat hati menjatuhkan untuk berkorban, semoga Allah Ta'ala terima korbanannya. Besok di surga menjadi kendaraan surga. Dan yang belum, semoga tahun-tahun berikutnya diberikan kesempatan. Amin Allahumma amin.